kasihnya. Jadi ayat yang ke-7 sebelumnya itu dikatakan begini. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, 8a dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Memang hukuman itu ada ya. Jadi hukuman untuk Adam dan Hawa itu ada kematian. Bukan waktu itu, waktu mereka jatuh dalam dosa lalu mati, bukan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan hewan untuk menutupi ketelanjangan Adam, korban pertama. Artinya ketika ada dosa, untuk disucikan ada yang harus dikorbankan. Dan dikatakan di dalam Roma, penulis berkata bahwa akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan siapa? Yesus Kristus. Yesus sebagai korban yang sempurna. Yesus sebagai korban yang tidak bercacat. Setelah Yesus mati di kayu salib, tidak ada lagi korban-korban persembahan yang lain. Karena Yesus adalah korban yang sempurna. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa betapa kita berharga. Betapa kita itu penting. Betapa kita itu mulia sehingga Dia memberikan anaknya. Bapa memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai korban. Dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita adalah objek kasih Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, salah satunya adalah di dalam kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 4 dikatakan, saudara dan saya dipilih oleh Allah, kita dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Kalau Bapak Ibu masih ingat atau mengikuti khotbah minggu lalu. Kita dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum Allah membentuk dunia ini, Allah sudah memilih kita. Kok bisa ya? Bisa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ini terbentuk. Master plan Allah akan ada saudara dan saya. Yang akan menjadi objek kasih-Nya. Allah memilih kita sebelum dunia ini ada. Coba bayangkan saja ya, Bapak Ibu bayangkan. Kalau saudara ada di sini sore ini, itu bukan kebetulan. Tapi kita dipilih oleh Allah. Di antara jutaan manusia, atau di antara keluarga saudara. Berapa banyak orang di dalam rumah tangga, di dalam keluarga saudara. Allah memilih saudara dan saya untuk menerima kasih-Nya. Untuk mendapatkan kasih. Kita sebagai objek kasih Allah, tentunya kita menerima limpahan kasih. Coba bayangkan. Saudara pagi hari ini bangun. Mungkin tadi malam ketika tidur bergumul, sakit kepala. Bergumul badan capek-capek. Tapi pagi hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan luar biasa. Bahwa kita mendapatkan kasih Allah yang luar biasa. Kasih ayah kepada anak terbatas. Terbatas tidak? Kasih orang tua kepada anak terbatas. Kadang-kadang kalau anaknya buat baik, dikasihi. Tapi kalau anak-anaknya sedikit nakal, kasihnya berkurang. Tetapi Allah tidak. Dalam Yesus Kristus menjadikan kita sebagai objek kasih-Nya.
menjadikan kita sebagai pusat kasih-Nya. Jadi bersukabahagialah bahwa saudara dan saya itu objek kasih Allah. Apapun yang kita lakukan, kasih Allah tetap ada untuk kita. Lalu lihat di situ. Kapan kita sebagai objek kasih Allah? Di ayat yang ke-5b, di situ dikatakan gini. Ayat pasal 5 ayat yang ke-8b dikatakan, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu waktunya. Kita adalah objek kasih Allah. Kapan Allah memberikan kasih-Nya kepada kita? Dikatakan di sini bahwa ketika kita masih berdosa. Bukan ketika saudara dan saya baik, lalu Allah memberikan kasih-Nya, enggak. Tapi dijelaskan di sini waktunya adalah ketika kita masih berdosa. Jadi dengan kata lain, Allah mengasihi kita bukan karena kita baik. Allah mengasihi kita bukan menunggu kita melakukan hal baik. Allah mengasihi kita bukan menunggu kita luar biasa, bukan. Tetapi Allah mengasihi kita waktunya adalah ketika saudara dan saya masih berdosa, masih menjijikkan di hadapan Allah. Untuk kita tidak menunggu kita baik. Bukan juga Yesus memperdamaikan kita dengan dirinya karena kita punya kecakapan, kita punya kelebihan, bukan. Tetapi firman berkata bahwa Yesus mengasihi kita ketika saudara dan saya masih berdosa. Roma 3:23, kita semua ini berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dipulihkan ketika kita pada Tuhan. Dan dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata, ketika kita masih sangat menjijikan, ketika kita masih sangat-sangat tidak berharga di mata Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Jadi bukan karena saya dan saudara ini orang baik, lalu kita diselamatkan, bukan. Bukan karena saudara dan saya ini orang yang hebat, lalu Allah menyelamatkan kita, tidak. Tapi Allah ketika kita masih berdosa, ketika kita masih dalam keadaan buruk, ketika kita masih dalam keadaan yang menjijikan, bahkan kalau boleh dikatakan orang lain saja mungkin lihat hidup kita gak benar. Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan sebelum kita dibenarkan oleh Tuhan? Tapi firman Tuhan berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya waktu kita bukan siapa-siapa. Waktu kita bukan orang benar. Waktu kita hidup dalam kelimpahan dosa. Allah bukan menutup mata akan dosa kita, ya, bukan. Allah bukan membiarkan dosa kita, bukan. Tapi di sini maksudnya adalah saudara bukan siapa-siapa, tetapi Allah memberikan kasih-Nya kepada kita. Setelah kasih itu diberikan kepada kita, barulah kita menjadi siapa-siapa. Jadi tidak bisa kita berkata saya begini karena saya ini, saya enggak. Tapi kebenaran atau kita dibenarkan itu karena Allah mengasihi kita. Waktunya adalah ketika saudara dan saya bukan siapa-siapa. Ini berbeda dengan orang tua. Dunia, orang-orang dunia saudara dihormati, saudara akan dihargai, saudara akan dipandang baik-baik kalau saudara punya ini dan itu. Kalau bisa ini dan itu. Atau ada sesuatu yang bisa dibanggakan, baru
orang mengasihi kita, baru orang memandang kita. Tetapi Kristus tidak. Kristus berkata, Dia memilih kita sebagai objek kasih Allah. Waktunya adalah sebelum saudara menjadi siapa-siapa. Dan waktunya adalah ketika kita masih berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya sudah menikmati kasih Tuhan itu? Kasih yang sudah memilih kita, kasih yang sudah menetapkan kita, membenarkan kita sebelum kita percaya. Itu pertanyaannya. Mari kita lihat bagian berikutnya. Jadi kita kasih Allah yang luar biasa itu karena satu, kita adalah objek kasih Allah. Kapan Allah memberikan kasih-Nya? Waktu kita masih berdosa. Dan kita lihat bagian yang ketiga, jaminan yang Allah berikan kepada kita. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, lalu dikatakan di situ, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu jaminan. Kita adalah objek kasih Allah, dilakukan oleh Allah sebelum kita percaya atau ketika kita masih menjijikan. Lalu yang ketiga dikatakan ini jaminan. Jadi kita ada merupakan objek, kita sudah diselamatkan. Lalu Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Sudah, kamu sudah selamat. Kamu sudah di dalam Tuhan, selesai. Tetapi Tuhan berkata di sini, dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah yang mana? Jangan lupa ya, Roma 3:23 berkata bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan juga dikatakan bahwa maut itu menjadi bagian kita. Awal mula ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dikatakan akan mengalami kematian. Yang berbeda dengan saudara dan saya berhubungan dengan maut ini adalah kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian pertama yaitu kematian secara jasmani badani ini. Semua orang pasti mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Tetapi yang membedakan adalah kematian kedua. Kalau orang itu sudah di dalam Tuhan, dikatakan pasti diselamatkan. Sudah menerima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan pasti akan diselamatkan dari murka Allah, kematian kedua. Kematian kedua yang mana? Kematian secara rohani. Kalau saudara percaya kepada Kristus, maka hidup kekal menjadi bagian kita. Kalau tidak percaya kepada Kristus, maka kematian kedua yaitu neraka kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lalu ada frase di bawah dikatakan bahwa barang siapa yang percaya. Intinya adalah kasih Allah disediakan untuk semua orang. Tetapi kasih itu menjadi nyata kalau orang itu dikatakan percaya kepada Kristus. Kasih untuk semua orang. Saya selalu memberikan analogi seperti ini. Saya bawa permen, lalu saya bilang silahkan. Siapa yang mau permen ini? Kalau ada yang mengambil permen ini, itu berarti dia yang menikmati dan merasakan bahwa permen ini manis, kecut dan sebagainya. Dia yang merasakan. Tapi yang tidak merasakan itu. Nah, analoginya seperti itu. Allah memberikan kasih-Nya untuk semua orang. Tetapi yang menerima keselamatan, kelepasan dari murka Allah hanya mereka yang mau menerima keselamatan itu. Dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu jaminan. Jaminan ketika saudara dan saya percaya kepada Kristus, jaminannya adalah hidup yang kekal, lepas dari hukuman maut. Yohanes 5 ayat 10 pun menjelaskan itu. Bahwa kita akan diselamatkan. Diulang lagi di sini oleh penulis kitab Roma. Bahwa kita akan bebas. Allah tidak membiarkan kita ketika Dia menyelamatkan kita. Ketika kita dengan iman percaya kepada Kristus, Allah tidak membiarkan kita. Dosa saja yang menjadi masalah terbesar bisa diselesaikan oleh Allah. Mengapa tidak pergumulan kita tidak bisa diselesaikan oleh Dia? Dia bisa menyelesaikan. Itu jaminan. Bukan hanya jaminan hidup kekal, bukan hanya jaminan bahwa kita akan memiliki surga, tetapi jaminan kehidupan di dunia ini pun Allah kerjakan. Jadi mari menjelang Paskah ini, coba pikirkan berapa tahun kita dalam Tuhan. Ini tidak bicara mengenai menjadi orang Kristen ya. Tetapi kita bicara mengenai berapa lama saudara sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Apakah kita menikmati kasih Allah? Karena kita adalah objek kasihnya. Ingatlah bahwa Allah menyelamatkan saudara dan saya. Waktu kita bukan siapa-siapa. Karena itu, mari kita hidup sesuai dengan kebenaran yang sudah memerdekakan kita. Nikmatilah kasih Allah itu. Ingatlah Allah menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Itu bersyukurlah kalau saudara masih ada hari ini dan diberi kesempatan untuk terus menyembah Tuhan. Bersyukurlah. Karena dari yang bukan siapa-siapa menjadi yang termulia, yang menjadi berharga di mata Tuhan. Itu luar biasa. Kemudian hiduplah dengan terus membangun hubungan dengan Allah sebagai sumber dan penjamin hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kalau saya ada hari ini, saya bersyukur karena saya adalah objek kasih Tuhan. Yang berhak menerima apa saja yang Tuhan inginkan berikan kepada kami. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu, kami menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu yang mengangkat kita sampai hari ini kita ada. Berdoalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya.
Tak akan ada lagi kasih seperti itu. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadikanku selain kasih-Mu. Ya Tuhan, setiap kali kami memikirkan betapa kasih-Mu yang begitu ajaib, luar biasa yang diwujud nyatakan dengan mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi korban pengampunan dosa dengan mati di atas kayu salib bahkan dikuburkan, yang kami akan memperingatinya. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih karena siapakah kami? Kami adalah orang-orang yang bagikan sampah di mata-Mu yang tidak berharga, bahkan yang layak terbakar habis. Tapi kasih-Mu yang luar biasa itu memilih kami, mengambil kami, mengampuni dosa kami, bahkan Engkau melepaskan kami dari segala kutuk, bahkan Engkau membebaskan kami dari murka Allah atas dosa itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami betul-betul dipenuhi rasa syukur, dan biarlah dalam minggu-minggu menjelang Paskah ini kami diwarnai dengan rasa syukur oleh karena kasih-Mu itu. Dan biarlah kami terus ada relasi, ada hubungan, ada komunikasi yang intens dengan Tuhan. Oleh karena itulah sumber kekuatan dari orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dunia ada banyak tawaran, di dunia ada banyak yang membuat kami bisa tergoda, di dunia membuat kami bisa terpesona. Tapi ketika kami kembali kepada salib Kristus, ketika kami kembali kepada kasih-Mu dan senantiasa ada relasi dengan-Mu, Tuhan menguatkan kami, Tuhan terus mengokohkan kami di dalam iman kami, demikian juga di dalam pengabdian kami, di dalam kami mengikut Tuhan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau meteraikan kebenaran itu di dalam diri kami, sehingga kami betul-betul menjadi orang Kristen militan, orang Kristen yang tahu bahwa kasih Yesus sudah menebus kami, orang Kristen yang tahu kami sudah punya relasi yang benar dengan Tuhan, orang Kristen yang tahu bahwa kami ada di dalam perlindungan-Mu senantiasa
sampai kesudahan alam. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terus pikirkan perkara-perkara Paskah itu, dan biarlah saudara sekalian diberkati. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang dari sorga, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Anak, Bapa, dan Roh Kudus ada di dalam dirimu, sehingga setiap langkah kakimu, semua yang kamu doakan, yang kamu kerjakan, dibuatnya berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Kamu dijauhkan dari malapetaka, bahaya, dijauhkan dari sakit penyakit, dan didekatkan dengan berkat Tuhan, mulai dari sekarang sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.